Halo, saya Eko Mangkrisna Dinugraha, NIM 20055541010. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antar tabel pada database dan penjelasan tentang login form oleh kasir dan manajer dari restoran Jan Sajan. Baik, pertama-tama untuk database di sini sudah terdapat 5 tabel. Saya akan mulai dari jenis menu. Pada tabel jenis menu di sini terdapat primary key, kode jenis menu dengan tipe data char, dan jenis menu dengan tipe varchar. Lalu pada tabel pegawai terdapat primary key yaitu ID pegawai dengan tipe char, username dan password, lalu nama dengan tipe varchar, lalu tanggal lahir dengan tipe dit, jenis kelamin dengan tipe E6, P atau L yaitu perempuan atau laki-laki, lalu ada nomor telepon varchar, lalu ada jabatan E6 yaitu K dan M atau kasir dan manajer, lalu gaji INT, lalu foto. Selanjutnya pada tabel menu terdapat primary key yaitu kode menu, char, nama, varchar, harga modal INT, harga jual INT, dan foreign key berupa kode jenis menu dari jenis menu bertipe char. Selanjutnya ada tabel transaksi di mana primary key-nya adalah kode transaksi yaitu char, tanggal transaksi date, dan ID pegawai yang merupakan foreign key dari tabel pegawai berupa char. Yang terakhir ada detail transaksi yang berisi kode transaksi yang merupakan foreign key dari tabel transaksi, dan kode menu yang merupakan foreign key yang berasal dari tabel menu. Kode jenis menu dari tabel jenis menu ke menu merupakan one to many. Kode transaksi ke detail transaksi merupakan one to many. Lalu ID pegawai dari pegawai ke transaksi merupakan one to many. Dan terakhir, kode menu dari menu ke detail transaksi merupakan one to many. Selanjutnya, saya akan menjelaskan login form yang digunakan oleh kasir dan manajer. Ini merupakan desain dari login formnya, di mana tools yang dibutuhkan pertama adalah picture box. Ini merupakan picture box yang memenuhi form, dan jadi di sini text boxnya tidak kelihatan karena border style di kanan ini adalah none. Jadi bordernya tidak kelihatan. Selanjutnya dapat masuk ke codingnya. Yang pertama di luar kelas adalah import mysql .data.mysql client. Ini untuk menghubungkan database MySQL dengan Visual Basic. Selanjutnya dalam public class form 1 dim mysql-con as mysql connection, dim comment as mysql comment. Lalu button 2 ini adalah button login. Ini adalah button login, sini masuk
button 2. Selanjutnya mysqlcon equal to new mysql connection. mysqlcon.connection string server equal to 127.0.0.1, user ID equal to root, password equal to Krishna 2002, database equal to Jan Sajan. Ini adalah servernya 127.0.0.1. Ini adalah user ID dari database. Ini adalah password dari MySQL data client di sini. Lalu ini adalah nama database. Dapat dilihat di database-nya. Selanjutnya dim reader as MySQL data reader. Selanjutnya try mysqlcon.open dim query as string. Query equal to select username, password, jabatan from jansajan.pegawai, where username equal to textbox1.text, password equal to textbox2.text. Di sini maksudnya adalah query dari database memerintahkan untuk select username, password, dan jabatan dari database Jansajan dan tabel pegawai, dimana jika username-nya diinput pada textbox 1 dan passwordnya diinput pada textbox 2. Selanjutnya dim jabatan string comment equal to new mysql comment query dan mysqlcon. Reader equal to comment.execute reader, while reader.read jabatan equal to reader.getString jabatan. Jadi ini dim jabatan string dan jabatan equal to reader get string jabatan adalah agar pada saat query mengselect username, password, dan jabatan, tapi yang diinput pada Visual Basic hanya username dan password di textbox 1 dan textbox 2. Jadi di sini agar jabatan juga dibaca walau tidak perlu diketik di login formnya, atau dapat dibilang sebagai indikator untuk masuk ke form 2 atau form 3. Nah, ini if jabatan equal to K dan message box show username and password correct, form 2.show me hide. Else if jabatan equal to M then message box show username and password correct, form 3.show me.hide. Jabatan sama dengan K dan M ini adalah yang dibaca oleh ini. Jadi di sini K dan M itu di database-nya adalah jabatan, di mana M adalah manager, K adalah kasir. Di sini jika jabatan K, maka yang dibuka adalah form 2, dan jika jabatan M, maka yang dibuka adalah form 3. Jadi jabatan di sini adalah sebagai indikator untuk memisahkan siapa yang login, apakah kasir atau manajernya.
and if MySQL con close. Lalu catch as x as MySQL exception message box.show x.message. Finally, MySQL con.dispose and try. Selanjutnya adalah untuk checkbox 1 untuk memperlihatkan password atau membuat password kembali menjadi bintang. Pertama-tama di password ini ubah password char menjadi bintang atau apapun. Di sini saya menggunakan bintang. Lalu di sini if checkbox 1.check false, artinya checkboxnya tidak dicek, maka checkbox 2 akan tetap menjadi bintang. Dan jika tidak, else checkbox 2 akan terlihat. Jadi di sini maksudnya jika tidak dicek maka dia akan menjadi bintang, dan kalau dicek dia akan terlihat tulisannya. Dapat di run. Di sini saya akan mencoba menggunakan Pradana ADN21 dengan password Pradana 123 dengan jabatan M. Nah, di sini terlihat bahwa passwordnya adalah bintang-bintang-bintang. Lalu ketika dicek perlihatkan password, maka passwordnya terlihat. Lalu coba masuk. Username and password correct. Maka yang dibuka adalah form 3. Sesuai dengan pada codingnya di mana jabatan M akan membuka form 3. Lalu saya akan menggunakan Dwika 12 dengan password Dwika 21 dengan jabatan K. Username and password correct. Karena Dwika di sini jabatannya adalah K, maka yang dibuka adalah form 2. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan database dan login form oleh kasir dan manajer. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede Pradana NIM 20055541032. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pembuatan dari form login dan database yang digunakan. Selanjutnya adalah pada bagian ini saya akan menjelaskan pada bagian kasir. Nah, seperti ini. Di kasir ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama bagian dashboard, yaitu di sini adalah data dari pegawai atau kasir yang login. Lalu ada makanan. Ini adalah menu makanan yang disediakan pada restoran Jan Sajan. Ini adalah minuman dan dessert. Nah, setelah itu di sini juga ada kasir dan kode transaksi. Lalu ada data grid view yang menunjukkan makanan yang atau menu yang dipesan, ada total, ada bayar, kembalian, hapus untuk menghapus data
yang dipilih pada data grid view dan bayar. Nah, untuk komponennya bisa dilihat di sini ada panel yang digunakan, terus ada tabel, feature box, button, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan panel. Jadi ketika ini diklik, maka panel yang berhubungan dengan ini akan dimunculkan atau diperlihatkan dan panel-panel yang lain. Jadi di sini ada tumpukan panel. Panel selain yang dipilih itu akan eh, di apa namanya disembunyikan. Nah, mungkin pertama kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Kita login eh, akun dari eh, ini P002 dengan jabatan K, yaitu kasir atau karyawan. Jadi kita masuk. Nah, seperti ini. Jadi di sini bisa memilih gambar. Misalnya ini nanti akan diupdate lalu tersimpan di database. Nah, selanjutnya ada ini eh, makanan. Jadi untuk menggunakannya tinggal diklik saja, maka akan ditambah. Diklik, 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 diklik. Nah, kita masukkan bayarnya misalnya 500.000, kita bayar. Nah, ini kembaliannya. Itu juga dengan ini. Eh, untuk kodenya akan saya jelaskan perlahan. Mungkin dari yang pertama adalah ini. Di sini kita menggunakan import sebuah reference. Jadi bisa ditambahkan di sini reference, cari MySQL data. Setelah ditambahkan, lalu inputkan seperti ini. Itu ada system.data.sql client, system.id, system drawing.imaging, mysql.data, mysql client, dan lalu di public class digunakan variabel seperti ini. Ada MySQL connection untuk koneksinya, comment untuk query, terus leader. Nah, ini nanti saya jelaskan untuk variabel yang ini. Jadi yang ini adalah digunakan untuk menghubungkan VBNet dengan atau project kita dengan database. Nah, mungkin kita pertama kita jelaskan untuk yang dashboard button main. Jadi dashboard untuk button dashboard seperti ini untuk memunculkan dan hide atau menyembunyikan panel-panelnya. Jadi di sini panel selain panel dashboard dan panel orange, panel dash, panel dashboard orange. Jadi panel dashboard orange yang ini itu divisible, jadi true. Selanjutnya untuk panel dashboard itu ada
Ada ini, ada text box yang memiliki nilai. Kita cari untuk sinyal dashboard itu ada di load. Nah, di sini. Jadi ini untuk koneksinya. Terus di sini nama teks, tanggal lahir teks, dan nomor telepon teks. Itu kita mengambil variabel utama di form login, tanggal lahir dan telepon. Jadi di form login dideklarasikan sebuah global variabel. Jadi kita bisa panggil di form yang lain. Itu ada ini, jabatan, ID tanggal lahir, nama. Nah, setelah itu di sini di login button itu kita membaca atau mengambil data untuk nama itu adalah get string nama. Tanggal lahir itu get date time tanggal lahir, terus telepon itu get string telepon, dan ID pegawai itu get string ID pegawai. Jadi di sini kita ambil ini nama, tanggal lahir, jenis kelamin, maaf, telepon, jabatan. Eh, Setelah itu, setelah mengambil data tersebut, terus di sini eh, untuk jabatannya agar tidak memunculkan K seperti itu saja. Jadi kita menggunakan fungsi pengandaian. Jadi ketika login jabatan itu sama dengan K, maka jabatan.text itu yang ini adalah kasir. Nah, selain itu adalah manajer. Nah, eh, setelah itu di sini juga ada kasir dan kode transaksi. Kasir.text itu memiliki nama nama teks. Nah, jadi kasirnya itu di enable, jadi nggak bisa diedit. Terus pada saat di load, dashboard itu true, jadi diperlihatkan. Jadi pada saat login, setelah login itu menu dashboard yang akan diperlihatkan. Nah, ini kode untuk mengenerate kode di sini. Jadi di sini jika reader has root atau di sini jika ada data atau ada data yang tersimpan di sini misalnya, maka kode transaksi itu mengubah field kode transaksi pada database itu menjadi string, terus ditambah 1. Nah, jika kode transaksi itu sama dengan 1, jadi satuan ya, maka kode transaksi itu TR ditambah 00 dan kode transaksinya. Nah, selain itu jika kode transaksi itu sama dengan 2, artinya puluhan, maka kode transaksinya itu seperti ini. Jadi 0 di sini sama dengan 1 saja. Terus di sini kalau else if kode transaksi itu ratusan, maka TR kode transaksi. Nah, selain itu jika ini untuk if yang ini, jadi jika ini ada datanya, ada data yang pada tabel transaksi, maka ini dijalankan. Tapi kalau tidak ada data atau tidak ada kode transaksi sebelumnya, maka kode transaksi itu sama dengan ini.
Nah, di sini kode transaksi.txt itu adalah ini. Terus di enable dengan false, jadi nggak bisa diedit. Nah, setelah itu ini untuk memunculkan gambar. Munculkan gambar itu ada pada button update. Ini. Jadi di sini jadi ini untuk label ini label pilih gambar itu kita mendefinisikan open file dialog 1 sebagai open dialog new open dialog. Jadi open dialog filter itu kita memfilter foto-foto apa saja yang bisa kita pilih. Nah, jika eh, kita memilih sebuah gambar, maka eh, kita menginputkan gambar pada background image dengan gambar yang kita pilih. Jadi misalnya seperti ini, kita akan memilih gambar ini misalnya, maka ini dijalankan. Nah, di sini kami berencana untuk mengirimkan data gambar ini ke database, namun eh, gagal seperti ini. Eh, jadi kami belum tahu untuk solusinya. Lalu selanjutnya untuk ada makanan. Ini kodenya untuk setiap ini sama. Jadi contohnya adalah di button misalnya di Shio Ramen ini, Shio Ramen itu seperti ini. Jadi di sini kita eh, melakukan query, lalu kita mengambil data kode menu, nama menu, harga menu, terus di sini. Nah, setiap eh, jika row cell 0 dot value sama dengan kode menu, jadi di sini ini adalah row cell 0 itu sama dengan kode menu dan row cell 1 yaitu nama menu sama dengan nama menu, row cell 2 dot value itu row cell 2-nya ditambah 1. Ini ditambah 1 row cell 3 itu ini row cell 2 value itu kita kali dengan harga menu. Harga menu itu yang ini, langsung dari database kita ambil yang ini. Harga jual itu adalah harga menu. Lalu kita exit sub agar kalau tidak ada exit sub ini maka setiap kita klik maka itu tidak akan kuantitinya tidak akan bertambah jadi satu 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 setiap kita klik. Lalu tabel data ini kita menambahkan kode menu, nama menu, satu dan harga menu. Jadi untuk setiap ini nih kita ganti cuma di sini saja. Query yang ini. Lalu untuk totalnya, untuk total biaya. Jadi eh, sini saya menggunakan private sub total biaya. Jadi kita deklarasikan variabel total biaya sebagai integer. Lalu total biaya sama dengan 0 untuk harga awalnya. For t as integer sama dengan 0. To tabel data to count 1 minus 1. Jadi minus 1 ini tadi itu kan kita deklarasikan kalau Russell
0 itu dengan kode menu. Nah, setelah itu jadi minus satu ini menunjukkan ini ya di sini kalau tidak kalau kita tidak menuliskan minus satu, ini juga dihitung headernya. Jadi minus satu fungsinya seperti itu. Lalu total belanja sama dengan total belanja ditambah value dari tabel data row T. Jadi di sini akan di loop terus sales 3, sel 3 itu yang ini harga dot value. Jadi total dot text sama dengan total belanja. Nah, jadi di sini totalnya itu. Lalu untuk bayar itu kita inputkan secara mandiri. Jadi misalnya 100.000 ya. Nah, itu eh untuk kembalian kembalian itu cuma seperti ini, dim a, b sama dengan integer, a sama dengan value dari total.text, b value dari buyer.text, kembalian box.txt yaitu kembalian ini itu sama dengan b minus a. Lalu kita panggil sub itu di button klik satu, jadi setiap kita klik eh, akan muncul kembaliannya. Nah, selain itu untuk total biaya ini saya juga tambahkan di setiap setiap makanannya. Jadi setiap kita makan akan bertambah di es krim ini. Ini saya panggil total biaya. Lalu untuk tombol hapus itu if tabel data.row.count lebih dari 1 and tabel data.selection.row.count lebih dari 1. Ini artinya ada row, artinya ada yang isi. Itu tabel.row.remote tabel data.current row. Jadi yang kita select aja. Ini itu akan dihapus. Ini kita harus select baru kita bisa hapus. Nah, seperti itu uh, untuk program dari bagian menu. Ada beberapa kekurangan di sini. Kami ada masalah untuk mengirimkan data yang kita dapat ini ke MySQL. Jadi kita ulang untuk bagaimana aplikasinya. Jadi di sini ada biodata dari yang pegawai yang login. Jadi misal kita tambahkan ini. Nah, kalau ini berhasil, ini akan tersimpan pada database sini. Jadi foto ini memiliki tipe data block. Lalu di sini tanggal lahir yang ada di sini. Lalu nomor telepon kasir. Nah, untuk makanan, untuk menunya, nanti pengguna bisa langsung klik-klik seperti ini. Lalu kita masukkan berapa yang akan kita bayar. Bayar, ini kembaliannya.
Nah, mungkin sekian untuk bagian menu. Akan dilanjutkan pada bagian manajer. Terima kasih. Baik, saya Kadek Dwika Dewanda Wiratama dengan NIM 20055411122. Di sini saya akan menjelaskan untuk proyek akhir dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan untuk form dari tampilan jika login yang kita gunakan adalah sebagai manajer. Untuk yang pertama di sini, ini adalah tampilan awal ketika akun manajer itu di loginkan. Di sini ada dua pilihan atau tombol, yaitu akun dan penjualan. Untuk akun sendiri di sini tidak terlihat ya. Mungkin untuk penjualannya terlebih dahulu, yaitu di sini menampilkan tabel dan sebuah grafik. Nah, tabel di sini itu terdiri dari data-data dari detail transaksi dan juga nama menu yang telah dipesan oleh pelanggan. Dan chart di sini juga menunjukkan statistik dari penjualan dengan perbandingan dari jumlah yang dipesan. Di sini saya langsung saja untuk masuk ke bagian codingnya. Untuk yang pertama di sini ada mengimport library dari MySQL. Lalu untuk yang berikutnya itu untuk untuk yang selanjutnya ini untuk menampilkan panel ketiga. Panel ketiga adalah panel untuk menunjukkan panel akun. Dan untuk yang tombol kedua, yaitu tombol yang pada penjualan, itu untuk menampilkan panel keempat, yaitu panel grafik dan panel tabel. Lalu untuk button 5 di sini itu adalah digunakan untuk memilih data-data yang nanti akan digunakan dalam data grid view atau tabel. Di sini data yang digunakan adalah ID pegawai, username, password dari database Jan Sajan, tabelnya tabel pegawai. Untuk tombol ini digunakan untuk melihat data pegawai yang sudah termasuk dalam username dan password login dari aplikasi Jan Sajan. Untuk selanjutnya adalah button 6 klik ini adalah untuk membuat akun baru dari aplikasi Jan Sajan ini. Untuk yang untuk membuat akun itu ada ID pegawai, membutuhkan ID pegawai, username, dan password. Lalu yang selanjutnya untuk button 3 klik ini adalah
untuk menampilkan tabel yang mana tabel tersebut adalah memilih kode transaksi, tanggal transaksi, nama, jumlah dari tabel transaksi, detail transaksi, dan juga menu pada database Jan Sajan. Data-data tersebut nantinya akan ditampilkan dalam data grid view atau tabel. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah grafik, yang dimana yang ditampilkan adalah kode menu berbanding jumlah menu yang dipesan. Ini adalah serangkaian dari jika tombol ini belum ditekan, maka tampilannya belum akan terlihat. Di sini kita coba jalankan. Lalu di sini ada dua pilihan, yaitu akun dan penjualan. Sini kita coba ke akun terlebih dahulu. Di sini kita klik list akun yang sudah terdaftar. Ini adalah list akun yang sudah terdaftar dalam database Jan Sajan. Nah, jika kita ingin membuat sebuah akun untuk masuk ke dalam aplikasi Jan Sajan ini, kita klik buat akun, kita masukkan ID pegawainya, misalnya kita coba buat. Kita coba refresh. Maka akan terlihat dari akun yang sudah kita buat pada buat akun ini. Lalu kita lanjut ke penjualan. Sini kita munculkan tabel, di mana tabel tersebut adalah kode transaksi, tanggal transaksi, nama, dan jumlah menu yang dipesan. Untuk selanjutnya adalah chart. Chart di sini menampilkan sebuah kode menu berbanding jumlah penjualan dari menu tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari form dari tampilan manajer ketika aplikasi Jan Sajan ini diloginkan sebagai manajer. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam proyek ini. Terima kasih.